Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahria dan ini ada Adam Deola Zualdi dan Nazani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perencanaan proyek pembuatan kertas yellow board dari kulit jagung dan ampas tebu. Latar belakang. Kertas merupakan alat yang seringkali dibutuhkan manusia. Dengan penggunaan kertas yang tinggi akhirnya berdampak bagi sumber utama pembuatan kertas, yaitu kayu. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pembuatan berbahan dasar limbah kulit jagung dan ampas tebu. Selain itu, bahan baku permintaan yang tinggi, jumlah limbah jagung dan tebu meningkat juga menjadi latar belakang terciptanya ide ini. Untuk tujuan dibangunnya industri robot, yaitu untuk membuat suatu produk kertas yang berkualitas dan ramah lingkungan. Untuk sasaran dari pembangunan industri dari robot ini untuk meningkatkan nilai tambah limbah lingkungan dan ampas tebu selama ini yang banyak terbuang percuma. Untuk manfaat dari kertas robot ini, yaitu sebagai salah satu inovasi yang berperan untuk memanfaatkan limbah jagung, memberi kemudahan bagi konsumen, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, dan meningkatkan pendapatan daerah. Untuk visi yaitu menjadi perusahaan yang mampu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan ramah lingkungan serta mampu bersaing di pasar internasional. Untuk misi, menciptakan peluang usaha dan sumber daya manusia yang belum mendapatkan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memproduksi kertas bernilai tinggi, kemampuan bersaing dan dengan sumber daya yang lebih sehingga perusahaan memiliki kinerja yang lebih tinggi. Untuk analisis segmentasi pasar, yaitu segmentasi produk merupakan sebuah produk robot. Produk ini bertujuan untuk memperluas dan pelaku usaha dan percetakan masyarakat umum untuk yang sering menggunakan jenis kertas ini. Target pemasaran yaitu mampu menyaingi mutu kertas robot yang beredar di pasaran. Kesan yang ini terhadap konsumen, yaitu kesan yang ingin ditimbulkan kepada konsumen terhadap produk papercon yang dihasilkan adalah dari sisi kualitas produk. Untuk analisis SWOT, yaitu masih banyak lahan strategis, masih tidak adanya pabrik robot pada daerah ini, ketersediaan sumber daya manusia, sumber bahan baku yang di daerah ini, sebagian bahan yang digunakan berasal dari daerah luar. Bentuk produk belum familiar di masyarakat dan kurangnya promosi untuk di daerah di luar Kalimantan. Komparasi dan pemaknaan analisis. Berdasarkan hasil komparasi baik faktor internal maupun faktor eksternal, dapat diketahui bahwa nilai kekuatan dan peluang analisis SWOT dan scoring yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang besar berada di kekuatan dan juga peluang. Diagram Ali menyautikan bahan, pengeringan, penggilingan, perebusan, percetakan, pengopenan, pengujian, dan pengepakan. Proses pengolahan kertas yellow board sama dengan yang ada di diagram Ali tadi. Neraca massa, inputnya 25% kulit jagung ditambah 75% ampas tebu sebanyak 200 kg. Dan outputnya massa sebanyak 170 kg menghasilkan 28.000 lembar kertas papercorn yellow board dengan masing-masing lembar memiliki berat 6 gram. Neraca energi. Neraca energi atau neraca panas digunakan pada alat-alat yang pada saat terjadi proses dalam alat tersebut mengalami perubahan suhu keadaan, dan pada proses ini alat yang mengalami perubahan yaitu mixing tank dan open. Spesifikasi alat dapat dilihat pada tabel yang ada di dalam PPT. Unit pengolahan air. Tahapan-tahapan pengolahan air adalah sebagai berikut. 1. Clavier, yaitu meliputi water diumpankan ke dalam tangki kemudian diaduk dengan putaran tinggi sambil menginjeksikan bahan-bahan kimia. 2. Penyaringan. Air hasil dari clavier dialirkan ke dalam suatu tangki penampung. Kebutuhan air.
terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan air domestik dan kebutuhan air surface water. Unit listrik. Kebutuhan listrik diperoleh dari dua sumber, yaitu perusahaan listrik negara PLN dan generator. Tata letak pabrik. Kondisi wilayah tanah laut berdasarkan sensus penduduk 2010 dan pemilihan lokasi pabrik, yaitu ada 3 lokasi potensial, yaitu Panyipatan, Gunung Raja, dan Pelaihari. Berikut adalah peta lahan tanaman jagung. Ya, pada berikutnya itu adalah pemilihan lokasi pabrik. Bagian itu akan saya jelaskan. Dalam pemilihan lokasi akan dibandingkan suatu lokasi dengan lokasi lainnya berdasarkan nilai total cost lokasi tersebut. Pilihan lokasi bisa kita lihat pada tabel yang ada di PowerPoint. Lanjut kepada slide berikutnya, yaitu adalah layout pabrik PT Danari Jaya Makmur. Di sini bisa sama-sama kita lihat bagaimana layout pabrik yang sudah kita rencanakan, meliputi dari pengolahan limbah, gudang bahan baku, kantin, musola, kantor manajemen plus aula, tempat peralatan dan proses pengolahan produk, gudang hasil produksi, dan juga tempat untuk sumber air. Ya, untuk slide berikutnya yaitu dalam bahas mengenai analisis ekonomi. Di sini analisis ekonomi bertujuan untuk menentukan profit atau biasa disebut laba rugi dalam suatu perusahaan tersebut. Di sini kita sama-sama bisa melihat model dasar yang digunakan adalah sebagai berikut. Sumber modal di sini ada 3 sumber modal. Yang pertama, modal sendiri atau modal pribadi, kedua investor, dan ketiga pinjaman bank dengan persentase masing-masing 50, 40, dan 10%. Untuk nominalnya, modal sendiri di sini nominalnya disebutkan 1.550.850.000 dan modal investor di sini 1.225.000. Pinjaman bank di sini 335.730.000 dengan total modal keseluruhan yaitu adalah 1.491.040.000. Kesimpulan. 1. Pembangunan industri kertas berjenis yellow board dari limbah jagung dan ampas tebu dari PT Danari Jaya Makmur yang dibuat karena tingginya penggunaan kertas yang bersumber utama kayu. 2. Pada spesifikasi produk analisis SWOT merupakan instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi. 3. Penyortiran merupakan spesifikasi bahan dari pembuatan kertas. 4. Pada neraca massa dari 170 kg input yang masuk menghasilkan 28.000 dengan berat 6 gram per lembar. 5. Pada alat pembuatan kertas yellow board terdapat 2 jenis alat, yaitu alat mixing tank dan oven. 6. Kebutuhan air dalam suatu pabrik dapat diambil dari sumber air yang terdekat. 7. Unit memenuhi kebutuhan listrik pada perusahaan dari PLN dan generator. 8. Peletakan pabrik di tanah laut sangatlah berpotensi selain sumber bahan yang dekat dan wilayahnya juga luas. 9. Pada penempatan lokasi pabrik yang paling baik itu ditambang ulang. 10. Struktur organisasi PT Danari Jaya Makmur tersusun menjadi 10 posisi kerja dengan masing-masing manajer. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.